Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Bagaimana kabarnya? I hope you are fine and in healthy condition. Bapak selalu berharap kalian semua sehat selalu. Oke, pada materi kali ini we are going to learn about chapter 3. Kita akan belajar chapter 3 tentang the desert pada sub materi desert animals. Ya, kita simak. Baik, pertama kita akan belajar vocabulary-nya dulu. Carry, carry, membawa. Across, across, melintasi, melewati. Travel, travel, bepergian. Store, store, menyimpan. Ham, ham, punuk. Cross, cross, menyeberang. Trip, trip, perjalanan. Eyelashes, eyelashes, bulu mata. Thick, thick, tebal. Wide, wide, lebar. Reach, reach, sampai. Leaves, leaves, daun-daunan. Spiny, spiny, berduri. Both, both, keduanya. During, during, selama atau sepanjang. Mud, mud, lumpur. Keep out, keep out, menghindarkan atau menjauhkan. Insects, insect, serangga. Enough, enough, cukup. Moisture, moisture, kelembapan. Hop, hop, lompat. Lizard, lizard, kadal. Oke, setelah kosakata tadi, kita akan lanjutkan pada desert animal, binatang-binatang yang ada di gurun pasir. Ada beberapa binatang di gurun pasir, namun yang akan Bapak tampilkan tidak semuanya ya. First, what picture is this? Gambar apa itu? Binatang apa ya? It is fennec fox. Then, what it is? It look like a mouse, ya, mirip seperti tikus, tapi tidak juga, ada yang berbeda. Namanya apa? Jerboa. Ini namanya jerboa. Nah, kalau ini pasti tahu kan? Apa ini? Yes, it's a camel. Oke, dari ketiga binatang ini, kita akan lebih fokuskan kepada camelnya dulu nih. Kita tahu bahwasanya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan manusia, menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga dengan unta ini. Unta ini juga memiliki kelebihan loh dibanding binatang yang lain, yang mana kelebihannya itu digunakan atau berguna untuknya saat hidup di padang pasir. Seperti apa? Atau apa saja? Yang pertama, nah, yang di atas punggungnya itu namanya adalah ham. A ham. Apa itu ham? Punuk. Masih ingat kan? Nah, apa sih fungsinya punuk itu? It stores fat for when there is no food or water. Fungsinya untuk menyimpan makanan, menyimpan lemak. Jadi kalau unta itu mempunyai tempat untuk cadangan makanannya. Namanya ham. Next, nah, di sebelah situ ada
long neck. Lehernya panjang. Fungsinya untuk apa ya lehernya panjang itu? It helps the camel reach leaves on tall trees. Ternyata fungsinya untuk camel ini supaya camel dapat meraih daun di pohon yang tinggi. Wah, gambar matanya tuh. Ada gambar matanya camel. Kenapa dengan matanya camel? Bulu matanya, coba dilihat bulu matanya panjang sekali ya. Long eyelashes. Bulu mata yang panjang. Gunanya untuk apa? They keep sand out of the camel's eye. Menjaga supaya pasirnya tidak masuk ke matanya camel, supaya tidak kelilipan ya. Next, lips with thick skin. Bibirnya camel kalau kita perhatikan, bibirnya itu tebal. Kenapa kok tebal? Ada yang tahu? Oh, ternyata they help the camel eat spiny desert plants. Karena di gurun pasir itu banyak tumbuhan yang berduri, jadi bibirnya dibuat tebal agar tidak mudah tertembus duri, sehingga camel bisa memakan daun-daunan yang ada durinya. Nah, kakinya, kenapa kakinya itu? Yes, long legs. Kakinya panjang. Kenapa kok panjang kakinya? They keep the camel's body away from the hot sun. Menjaga supaya badannya camels itu jauh dari pasir yang panas. Ya, karena kalau dekat nanti pasirnya panas sehingga si camel kepanasan. Makanya kakinya dibuat panjang. Oleh Allah diciptakan panjang kakinya camel. Next, yang terakhir nih. Berapa dengan telapak kakinya camel? Wide round feet. Kakinya itu lebar, besar dan bulat. Fungsinya untuk apa? They help a camel walk on top of the sand. Fungsinya supaya camel ini mudah berjalan di atas pasir. Kalau kakinya runcing, kecil, dia akan kakinya amblas ke dalam pasir, masuk ke dalam pasir. Kalau lebar kan dia tidak menembus pasir, tidak masuk ke dalam pasir dia. Makanya telapak kakinya dibuat lebar dan bulat. Nah, itulah tadi salah satu atau beberapa keunggulan yang diberikan Allah kepada camel untuk bisa beradaptasi, untuk bisa hidup dengan enak di gurun pasir. Next, kita akan belajar yang namanya pronouns. Pronouns atau kata ganti. Kata ganti yang seperti apa ya? Kita simak penjelasannya ya. Gambar apa itu? Yes, camel. Ada berapa camel? Only one camel. Kalau camelnya cuma satu, itu bisa juga kita ganti dengan it. Contohnya bagaimana? Perhatikan kalimatnya. A camel can run fast. A camel. Camelnya ada berapa? Satu. Karena itu jumlahnya cuma satu. A camel can run fast. One camel can run fast. Ketika kita buat kalimat yang lain, bisa juga kita ubah a camelnya dengan kata it can run fast as a horse. It sebagai kata ganti a camel. Karena camelnya cuma satu, boleh diganti dengan it. It can run fast as a horse. Camel itu ternyata larinya bisa secepat kuda, sekencang kuda. Ingat ya, kalau cuma camelnya satu diganti dengan it. Kalau lebih dari satu bagaimana? Ini dia, camelnya ada berapa itu? More than one, lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kata gantinya adalah they. Contohnya bagaimana? Camels
live in the desert. Loh, Pak, itu camelnya kan cuma ada satu tulisannya, tidak ada 2, 3, 4, 5-nya. Ya, benar. Namun perlu diingat, jika ada tambahan S di belakang katanya camels, itu menunjukkan bahwa camelnya jumlahnya lebih dari satu. Di camels ada banyak. Kalau diubah bagaimana? Diganti. They don't need much water. Camelsnya diubah menjadi they. Nah, kenapa kok they? Karena camelsnya lebih dari satu. Camels live in the desert. They don't need much water. Mudah kan? Kalau satu pakai it, kalau lebih dari satu pakai they. Yota. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang coba kalian latihan ya. Jerboas and fennec foxes live in the desert. Coba perhatikan kata yang Bapak garis bawah. Jerboas and fennec foxes. Kalau kita ganti, jadi apa dia ya? Bla 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 live in the desert. Jerboas and fennec foxes. Ada berapa? Satu atau dua? Atau lebih dari satu? Nah, kalau lebih dari satu berarti dia pakai they. Correct. Betul sekali. Next. Fennec fox has big ear. Fennec fox has big ear. Fennec fox yang di garis bawah. Fennec fox-nya diganti apa? Dia satu atau lebih dari satu? Yes. Fennec fox-nya hanya satu karena tidak ada penambahan es di belakangnya. Jadi fennec fox-nya diganti dengan kata it. Very good. Fennec fox and jerboas sleep underground during the day. Fennec fox and jerboas. Ada berapa binatang di situ? 2. Berarti dia harus pakai they. They sleep underground during the day. Very good. Easy, right? Mudah bukan? Okay, that's all our material today. Cukup sekian materi kita kali ini. Tetap semangat, tetap praktekkan bahasa Inggrisnya, tetap belajar, jaga kebersihan dan jaga kesehatannya. Terima kasih and see you again in another videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.